Shalom pagi bersama tundukkan kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang sulung yang pertama bangkit. Dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada. Maka kami mengutamakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Sebelum kami mengadakan selain, kami adakan mesbah, mengadakan doa pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hambamu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan. Ungkapkan firman-Mu sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami, dan kami menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 21 sampai ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 34. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sudah ia meminta segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk dalamnya. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak yang menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah guna hal itu bagiku? Jika orang mati dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pegaul yang buruk, merusak kebinasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kita perhatikan firman Tuhan dari ayat 21 sampai 34. Kristus yang sulung yang pertama bangkit. Kristus yang sulung pertama yang bangkit. Maka kalau Kristus dibangkitkan dan kita juga satu, kita akan dibangkitkan. Maka firman Allah berkata pada ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apa guna hal ini? Perhatikan, jikalau orang mati dari bangkit, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jikalau manusia tidak mati dari bangkitan, maka makanlah, minumlah, sebab kita ingat, makan minum bicara hal. Kalau binatang makan minum, binatang tidak dibangkitkan, dia tidak punya roh. Dia tidak punya tubuh kebangkitan, dia tidak punya roh. Kita ada roh Allah. Kejadian pasal 2 ayat 7. Allah memberikan rohnya kepada manusia. Ini, ingat, di balik kematian ada penghakim. Satu ketika manusia semantik bangkit, mana yang baik, mana yang jahat.
Dari mati dia dibangkitkan untuk hidup kekal, dan hidup kekal selama-lamanya, dan mati kekal selama-lamanya. Masuk neraka kekal atau masuk Yerusalem baru atau bumi baru, itu tidak menentukan pilihan. Maka firman Tuhan kita tandas pada ayat yang sadar kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Kita mengerti setelah mati selesai kerja. Ingat, kalau hanya mati makan minum sama kita seperti binatang. Tidak, kita beda dengan binatang. Perhatikan cam-cam baik, kita bukan binatang. Kita bukan binatang, tapi kita manusia ciptaan Allah, milik Allah. Maka hati-hati yang main dosa. Jangan kau berbuat dosa. Kalau kau bertobat dengan satu ketika manusia akan dibangkitkan. Bangkit juga kau neraka akan menghadap tata pengadilan itu, bagaimana Roma 14 ayatnya ke-12. Ya, akan menghadap tata pengadilan Yesus. Hati-hati, kita hidup jangan sembarangan, jangan main-main dosa, hidup dengan kekudusan. Amin. Terima kasih Bapa. Sebab hanya kami manusia tidak bangkit, kami sama dengan binatang, tapi kami lain. Kami menjaga kami dan kekudusan, sucikan pikiran kami, angan-angan sampai perbuatan kami. Pada suatu ketika kami menghadapi tata pengadilan khusus, jangan kami dibuang, tapi kami boleh masuk ke Yerusalem baru dan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau sudah siapkan Tuhan hidup kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Dan kami percaya di tahun politik ini tetap beri keamanan, pelihara bangsa kami dengan baik. Saudara yang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.